Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eko Sutiono pada program Eko Talk Goes to School. Alhamdulillah hari ini kami berada di salah satu sekolah Madrasah Sanawiyah yang ada di wilayah Lembang, Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di Desa Langansari ya Pak ya. Iya, Sekolah Madrasah Sanawiyah ini hampir 30% siswanya, ini sekolah swasta ya, hampir 30% siswanya ini digratiskan oleh yayasan yang menyelenggarakan sekolah Madrasah Sanawiyah ini. Bahkan MTS ini juga ada inovasi-inovasi yang sangat luar biasa yang bisa dikatakan belum banyak dilakukan oleh sekolah-sekolah lain. Apa itu nanti kita akan bincang-bincang dengan kepala sekolah Madrasah Sanawiyah Bapak Asep. Ya. Assalamualaikum Pak Asep. Damang waalaikumsalam. Pak Asep. Alhamdulillah. Pak Asep punten ngawagel waktosna Oh, abdi ti Ekotok nggak sengaja amengka MTS ieu dapat informasi ada inovasi kewirausahaan di tingkat MTS, bahkan eh, banyak siswa yang digratiskan di sini. iya, Saya ingin ngobrol-ngobrol ya Pak Sep iya, ya, siap. seperti itu. Tapi sebelum ke inti, saya ingin ini dulu ke Pak Sep. Ini MTS ini didirikannya sejak kapan Pak? Berdiri itu sejak tahun 2007. Hmm. Siswa pertama pendaftar itu kurang lebih 40 orang siswa. Hmm. Dan alhamdulillah mungkin dari angkatan pertama sekarang itu udah ada beberapa alumni kita yang mengajar juga sekarang di sini di MTS Al Amin Hmm. ini. Hmm. Tahun berdirinya 2007 seperti itu, Pak. Berarti udah 17 tahun juga 17 ya. tahun ya kurang lebih. Di usia udah sedang memenjehna ya. Iya, Untuk orang lain iya, itu. seperti itu. Ya. Ini Pak, eh, di MTS ini kan disebutnya MTS Plus. Ya, Ya MTS Plus. Plusnya ini apa sih Pak? kalau dulu awal berdiri itu kita kan di 2007 itu lagi gencar-gencarnya teknologi informasi seperti itu, Hmm. Pak. Makanya disebutkan MTS Plus. Kalau awal mulai berdiri itu kita itu menyiapkan anak-anak atau peserta didik yang unggul dalam bidang teknologi. Hmm. Kalau pada saat tahun 2007. Hmm. Nah, seiring berjalannya waktu karena teknologi terus meningkat dan kita juga harus memikirkan inovasi-inovasi baru ya. Hmm. Nah, udah mulai dari tahun sekarang 2 tahun ke belakang kebetulan yayasan juga ada program kewirausahaan. Mungkin untuk tahun sekarang itu plusnya itu nanti ada di program kewirausahaan. Hmm. Beda kan kalau zaman 2007 itu lagi Ke teknologi naik-naiknya digital. ya teknologi digital. Kalau sekarang kan teknologi itu bukan menjadi plus lagi, sudah menjadi kebutuhan, Ya. bahkan sudah menjadi Setapan sehari-hari. aplikasi yang dipakai sehari-hari ya. Ya. Dikarenakan kan kalau dulu zaman Android itu belum ada 2007 baru BlackBerry BlackBerry juga kan baru beberapa sedikit ya, tidak banyak. Nah, sekarang karena teknologi informasi sudah maju, mungkin para peserta didik juga sudah bisa mengakses internet lewat Android, lewat handphonenya masing-masing. Nah, untuk plus di tahun sekarang itu kita ada di buku 1 itu dinamakannya program prioritas unggulan. Yang mana dalam program prioritas unggulan itu ada program namanya kewirausahaan yang bergerak di bidang peternakan. Kebetulan yayasan juga mensupport. Nah, program itu nanti berhubungan dengan unggas khususnya ayam untuk petelur seperti itu, Pak. Untuk kelas berapa ini Pak untuk Rencananya kewirausahaan? untuk Semua. kelas kalau sekarang kita akan coba untuk kelas 9 dulu, sementara karena kelas 7 8 kan ada eskul wajib yang harus diikuti. Nah, untuk kelas 9 kenapa dialokasikan untuk kelas 9 yang nantinya mereka itu kan akan keluar dari Al Amin ini dengan membawa atau ada bekal tambahan dari kewirausahaan itu untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti itu, Pak. Kayak di Lembang kan kita ada SMK Snakma, SMK Peternakan. Nah, para siswa khususnya yang kelas 9 sekarang
kita latih supaya bisa mengembangkan lagi di SMK kalau yang melanjutkan. Adapun nanti, siswa yang tidak melanjutkan karena kendala ekonomi, bisa berwirausaha gitu, seperti Hmm. itu. Ini untuk kewirausahaan di tingkat MTS ini dilaksanakannya di sekolah atau di luar sekolah Pak untuk Kalau prakteknya? prakteknya itu masih di lingkungan yayasan. Di Kebetulan lingkungan ya di yayasan. lingkungan yayasan di sana di sebelah atas ada Hmm. di perumahan di apa yang dibina juga sama yayasan seperti Hmm. itu, Pak. Karena untuk di sekolah kenapa kita juga kan kekurangan sapras ya terutama di ruangan. Seperti itu makanya untuk pendaftaran atau penerimaan siswa baru itu juga dibatas karena kita kekurangan sarana prasarana seperti Hmm. itu. Hmm. Untuk kewirausahaan sendiri kebetulan ada lahan yang dibina oleh yayasan juga dan untuk tempatnya itu ada di atas di dekat masjid seperti itu. Tadi kan dikatakan bidang unggas, itu Ya. ternak unggas atau apa tuh Pak bisa dijelaskan Pak? Kalau lebih spesifiknya itu kita bergerak di bidang ayam khusus petelur KUB, Hmm. Kampung Kualitas Unggul dari jenisnya itu dari Bogor seperti itu. Hmm. Di mana baru inovasi hasil penelitian yang di Bogor itu ayam ayam kampung itu bertelur tiap hari seperti itu, Pak. Hmm. Nah, nanti ke depannya kita akan olah apakah yang akan dijualnya itu telurnya atau ayamnya khusus untuk buat pedaging. Hmm. Karena dagingnya juga hampir rasanya itu tidak jauh atau bahkan lebih enak daripada ayam kampung biasa seperti itu. Hmm. Dan untuk telurnya juga itu kualitas omeganya itu omega 3-nya itu Hmm. di atas ayam petelur biasa Oh, seperti itu, Pak. di Ya, atas ayam petelur yang ya, ya, beredar saat ini ya? ya, seperti itu. Karena Hmm. ayam kampungnya itu kualitas unggulan, hasil persilangan antara saya kurang tahu kalau masalah persilangan ayamnya. Yang jelas itu ayam dari hasil inovasi baru gitu, Pak. Hmm. Nah, Seperti itu. Pak, ini nanti siswa ini baru akan mulai berarti ya Ya, ini. Ini kan untuk pembekalan tadi dikatakan ketika nanti melanjutkan dia ya, udah ada bisa bekal dasar berwirausaha. gitu ya. Ada yang bisa melanjutkan berarti nanti bekal untuk di sekolah Ya, berwirausaha. Kemudian kalau putus sekolah dia bisa berwirausaha bidang di peternakan. bidang Ya. peternakan. Nah, untuk nanti kedepannya yang dikelola di sini di sekolah itu bersama siswa itu hasilnya nanti dipakai subsidi untuk biaya pendidikan atau seperti apa Pak kalau ada penjualan? Kalau output kita bagus ya bisa dipakai subsidi untuk terutama peserta didik yang kurang mampu ya. Hmm. Karena kita juga seperti yang Bapak sampaikan tadi kurang lebih ada 30% peserta didik yang menimba ilmu di Al-Amin ini ada kendala ekonomi seperti Hmm. itu. Mungkin kedepannya kalau untuk hasilnya sendiri kita akan gunakan sebagian untuk subsidi ke para peserta didik yang kurang mampu. Nah, sebagian lagi untuk mengembangkan usahanya gitu, Pak. Hmm. Supaya lebih besar dan supaya nanti dari hasil peternakan untuk unggas ayam ini bisa lebih berkembang seperti itu, Pak. Ya, kan Gitu. ini 30% Ya, siswa kurang mampu sekolah di sini. ya. Nah, bagaimana Bapak untuk operasional sekolah ini bisa tercukupi? Sementara kita untuk honor guru itu kan ada alokasi dari BOS. Hmm. Dan untuk operasional sendiri tambahan itu ada dari komite berhubung kita kan sekolah swasta gitu, Pak. Jadi kita ada pungutan infaknya per bulannya itu juga tidak dipukul rata. Hmm. Jadi hasil dari apa yang orang tua Kesanggupan. kesanggupan dari orang tua yang bisa bayar gitu. Oh, sebentar Pak. Kan 30% gratis, bukankah sekolah itu gratis? Sekolah gratis. Kan sekolah itu harus gratis gitu atau gimana bisa dijelaskan? Takutnya ada Oh iya, persepsi lain. kalau khusus negeri itu gratis, tapi untuk Oh, swasta itu kan gratis boleh. negeri mah full harus Ya gratis. kalau harus saya yang saya tahu kan Hmm. itu kan kalau swasta itu boleh memungut asal ada komite, Hmm. persetujuan komite seperti itu.
Dan untuk pungutan juga kami tidak pukul rata, kami serahkan lagi kepada kemampuan orang tua, kesanggupan orang tua itu di minimal angka itu 40.000 Hmm. sampai dengan 100.000 per bulan. Hmm. Tapi kebanyakan yang namanya kita di daerah dan melihat kondisi sosial Kalau di masyarakat, garis pilihan gitu pasti pilih yang paling bawahnya, Pak. 40.000 seperti itu, Pak. Jadi infak kita rata-rata di 40.000 per bulan seperti itu. Nah, selain dari infak, dari bos juga ada dapat ya, Pak? Bos ya. Kalau itu mau untuk operasional Untuk sekolah, operasional sekolah dan honorarium guru. honorarium guru. Ya. Nah, kalau infak dari infak sendiri itu siswa digunakan untuk apa? Di samping untuk operasional tadi kan ada banyak gitu Pak operasional dan untuk mensubsidi peserta didik yang dibebaskan yang 30% seperti itu Pak. Seperti itu untuk alokasi dari infak itu. Jadi yang tidak tercover oleh dana bos Ya, itu bisa mengambil dari infak ya, itu. Seperti itu ya Pak. Nah, yang 30% atau katakan yang tidak mampu itu ya. Untuk menseleksinya bahwa dia itu tidak mampu seperti apa? Yang pertama untuk dokumen sendiri yang dipersiapkan itu yang pertama KK, surat keterangan tidak mampu dari desa dan dilegalisir sama kecamatan. Dan nanti apabila harus disurvei, kita survei ke rumahnya Pak. Karena ya hasil bukan penelitian ya, hasil analisa kami ada beberapa siswa yang kalau diceritakan itu 3 hari tidak ada yang pernah tidak makan seperti itu Pak. Ada salah satunya siswa putri lagi Pak itu. Ada satu kasus di mana saat KBM si anak itu murung terus nangis setelah ditanya sama guru, kamu kenapa murung gini-gini, belum makan nasi 3 hari. Ada sampai seperti itu. Ya kita bantu di samping dengan pembebasan biaya untuk ke sekolah, kita bantu juga untuk transportnya itu di 10.000 per hari ya. Ya, meskipun tidak banyak tapi ada gitu yang kita kasih transport sampai kita kasih transport. Nah, dari hasil subsidi tadi infak itu ya. Nah, terus Pak ada ini nggak Pak kerjasama dengan pihak swasta untuk menggandeng sebagai orang tua asuh gitu untuk siswa di sini? Rencananya yayasan itu mau mencari dan sampai sekarang mungkin untuk tahun berjalan sekarang belum Pak. Mudah-mudahan ke depannya ada para donatur yang mau menjadi orang tua asuh khususnya bagi anak yang kurang mampu dan nanti mungkin itu diprogramkan oleh yayasan untuk program orang tua asuh. Oke. Nah untuk tenaga pengajar sendiri Pak di sini ada berapa ini nih? Ada berapa banyak? Untuk sekarang itu tahun pelajaran 2024-2025 itu kurang lebih ada 23 orang namanya pengajar kan sekarang untuk tingkat sanawiyah itu sangat susah sulit ya Pak. Kenapa? Karena lulusan sarjana sekarang itu mencarinya itu sekolah dinas. Kenapa sekolah negeri gitu? Iya. Oh, beda ya sekolah dinas sama sekolah. Ya dinas itu SMP, SMA. Oh, kalau MTS itu apa tuh? Di bawah naungan Kementerian Agama, Madrasah Sanawiyah. Beda itu peminatnya. Beda. Jadi kebanyakan guru-guru sekarang kenapa memilih sekolah dinas karena mereka melihatnya itu jenjang ke depannya Pak. Kebetulan karena kita di Kementerian Agama mungkin keterbatasan sekolah negeri, jadi kurang peminatnya itu mereka khususnya lulusan sarjana baru itu melihat program ke depannya gitu Pak. Kenapa? Karena di dinas itu katanya gampang untuk mendapatkan PNS, P3K, dikarenakan sekolah negeri di dinas itu banyak. Sementara untuk di tingkat Kementerian Agama sendiri makanya motonya ikhlas beramal itu benar-benar kan harus mengabdi. Jadi tidak sebagian guru yang mau lillahi ta'ala mengajarnya. Berarti Pak ini antara dinas sekolah yang di bawah dinas pendidikan dan Kemenag ya. Nah ini Kemenag
Tapi kan sama-sama Sama-sama, sama, untuk ini hanya malahan hanya hanya dalam secara apa nih yang ada perbedaan atau kesulitan gitu? kalau untuk guru sendiri, kenapa sulit mencari guru itu, Pak, karena nantinya untuk khususnya untuk guru, yang gurunya tersebut itu, kalau disebutkan itu untuk masa depannya, Lebih cepat di lebih cerah di dinas, karena sekolah negerinya banyak. Jadi ada kemungkinan untuk oh, PNS, P3-nya, kan P3K. MTS juga bisa P3K, Pak? Ya, itu kan harus nanti, tempat tugasnya harus di sekolah negeri, Pak. Sementara itu di Oh, Kementerian Agama ini khususnya di Bandung Barat, MIN atau SD, setingkat SD, Madrasah Ibtidaiyah itu cuma 2 madrasah, Madrasah Sanawiyahnya tingkat SMP-nya itu cuma 5 madrasah, hmm, dan untuk Madrasah Aliyahnya tingkat SMA-nya itu cuma yang satu, negeri itu? yang negeri. Berarti Dan kalau yang P3K itu nanti harus nanti akan harus, wajib di wajib di negeri. negeri gitu. Jadi Berarti mengajarnya juga sekolah-sekolah swasta, tapi ada nggak kesempatannya guru untuk bisa P3K misalkan di di swasta sekolah itu swasta? harus, menempuh dulu masa kerja setelah ditugaskan 10 tahun kalau yang saya tahu. Jadi setelah diangkat, 10 tahun, baik itu jadi PNS maupun P3K, bisa mutasi ke swasta itu minimal 10 tahun, Pak, kalau Hmm. secara aturan yang saya tahu gitu, Pak. Berarti kalau seperti itu banyak perpindahan dari guru swasta ke negeri ya, Pak, Iya, ya? iya, Yang betul itu, akhirnya Pak. swasta ke apa namanya, ya swasta ditinggalin gitu ya, karena Iya. susah cari guru ya? Makanya kita juga di sini, gonta-ganti itu Pak guru-guru Pak, Oh, karena ya apalagi kan ada karena yang karena ya hal-hal tersebut iya berarti itu ya, faktor itu. karena faktor faktor apa namanya, kesempatan dan peluangnya Iya, bagus di sekolah yang di dinas, yang di dinas. karena dinas banyak sekolah Nah, negerinya. kalau Kemenag sendiri ini, perhatian ke gurunya apa aja nih, Pak? Kalau misalkan dinas kan Paling ada sertifikasi, ya ada apa gitu, dari ada tunjangan tunjang fungsional tunjangan apa? fungsional ada, kita, alhamdulillah di madrasah kita ada beberapa orang guru yang sudah mendapatkan tunjangan fungsional. Hmm, Nah, sertifikasi juga alhamdulillah. Cuman, yang banyaknya itu karena kita sering gonta-ganti guru, Pak, hmm, karena, di Kemenag itu kan harus guru Satminkal dan masa kerjanya itu minimal, 2 tahun, minimal 2 tahun baru dapat baru dapat tunjangan fungsional. fungsional. Nah, di kita dikarenakan, seperti yang saya sampaikan tadi, banyak guru yang keluar pindah pindah Hmm, keluar masuk, jadi hanya sedikit yang terdaftar di, kalau di Kemenag itu ada yang namanya hmm, simpatika seperti itu, hmm. Pak. Simpatika itu apa, Pak? Untuk database guru, khusus Satminkal. Jadi Hmm, seluruh bantuan khususnya yang ada di Kementerian Agama itu dilihatnya dari simpatika gitu, Pak. Jadi kelihatan dari mulai masa kerja berapa tahun, hmm. terus kuliahnya di mana, terus mengajar apa, kan itu nanti kita Dan di-input di simpatika. Kalau di, dinas itu disebutnya Dapodik Dapodik juga, ya. ya. Nah, nah Pak, kalau untuk bantuan pemerintah sendiri dibedakan juga nggak Pak, selain untuk ke SDM-nya? Misalkan sekolah yang di bawah dinas sama di Kemenag Kalau Bos, hampir semua sama sekolahnya sama ya? karena ya sudah ada Juklak dan Oh, bos mah Juknisnya. sama ya, Iya, besarannya SMP, besarannya MTS sama, sama iya. seperti itu. Ya mungkin yang membedakan itu tiap jenjangnya kayak MI atau SD berapa, Hmm, MTS, kalau SMP berapa, hmm. SMA Tapi atau Aliyah sederajat berapa. sama ya? Sama kalau Bos, Oke. tidak ada itu. Ya, Pak, kalau untuk MTS Al Iman ini bagaimana nih peran Al-Amin Al ya. Amin, sorry. MTS Al Amin ini bagaimana peran pemerintah ke sekolah ini? Misalkan pernah ada bantuan apa di luar dari pemerintah pusat ini untuk pemerintah kabupaten ya? Oh, sampai saat ini belum ada bantuan. Semenjak Bapak kepala sekolah aja Iya, dari awal lah. Kan Bapak perintis ya? iya. Saya dari 2007 kalau Hmm. mau cerita dulu itu saya awal keluar SMA itu 2007, ya bantu-bantu di sini jadi penjaga sekolah dulu, Pak, Awalnya awalnya itu sambil kuliah. sambil kuliah. Heeh. Nah, jalan saya setelah, menjadi
penunggu penunggu sekolah di sini naik jadi tata usaha, ya Iya, lulus jadi kuliah guru. jadi guru, kemudian megang juga operator madrasah, Hmm, terus kurikulum madrasah. hmm, Alhamdulillah sambil berjalan kuliah lagi, alhamdulillah ngambil S2 seperti itu hmm. Pak. Nah setelah S2 baru diangkat jadi kepala madrasah di sini. Alhamdulillah awal dari penjaga ya Pak ya. Dari penjaga sekolah dulu, Alhamdulillah ya alhamdulillah. subhanallah. Nah Dari mungkin penjaga ya sekolah langsung jadi kepala. Bukan langsung jadi prosesnya kan prosesnya ya lumayan awalnya dari ya penjaga sekolah ya. ya Tapi udah S2 sekarang ya. kemudian diangkat jadi kepala Kalau sekolah. diangkat dulu kepala baru S2. saya S2 gitu Oh, kurang lebih. S2. Nah, untuk bantuan sendiri semenjak saya bergabung di sini mungkin untuk dari pemerintah ada beberapa, kalau kalau tidak salah 2010 itu ada bantuan peralatan untuk lab Pak, Hmm. dan buku. Nah, dari saat itu sampai sekarang hanya dana BOS. Untuk bantuan seperti RKB Belum ya? belum ada. Ya, kita sama yayasan mungkin untuk sarana prasarana juga seperti kursi yayasan, kursi buat KBM siswa, Itu dari yayasan semua. ada yang ya dibantu juga sama komite gitu. Ya. Dari dana BOS juga kita anggarkan sebagian gitu, Pak, Hmm. nyicil. Hmm. Nah, di sini menurut Bapak yang perlu ditingkatkan fasilitas apa nih? Fasilitas mungkin karena alhamdulillah dari tahun ke tahun jumlah anime pendaftar ke kita itu lumayan, Pak. Hmm. Mungkin kalau dari sarana itu ke ruang kelas baru dan mebelernya seperti itu. Tahun sekarang juga kita batasi, kenapa? Ya karena kita tidak Ruang ada kelas. ruang kelas seperti itu, Pak. Nah, ruang kelas baru dan mebeler lahan mah ada ya? Paling ya kita nanti membuat lantai 2 Oh, sama lantai kayak 2. di atas. Tapi ini harus bantuan Kemendag ya, tidak bisa dinas pendidikan. Bisa sebenarnya Bisa. siapa saja, baik mau ya khususnya dari pemerintahan kita melalui Kemenag atau dari CSR juga atau donatur juga mungkin yang menonton video ini, apabila ada rezeki lebih kami menerima seperti itu Pak. Nah, ini untuk minat baca anak seperti apa di sini? Misalkan ruang apakah sudah mencukupi bukunya untuk literasi anak atau seperti apa? Kalau dari sarana buku kurang sebenarnya Pak. Kurang ya? Idealnya Kurangnya yang keras Pak. Kurang ya, kurang seperti itu Pak. Karena apa? Idealnya itu kan satu anak satu buku ya. Iya. Ya kita kemarin alhamdulillah meskipun bukan buku baru, kita dapat ada yang ngasih dari Balai Pertanian. Tapi itu juga buku-buku bukan khusus ke materi pelajaran Pak. Tapi khususnya ke buku pertanian karena buku bukan baru kan. Oh, jadi itu untuk baca gitu ya? Ya untuk literasi kita terima, ya kita ucapkan terima kasih juga kepada Balai Besar Pertanian yang sudah sebagai bahan atau tambahan anak-anak lebih meningkatkan lagi literasinya itu, kita ucapkan terima kasih. Mungkin untuk referensi buku-buku pelajaran itu Masih kurang kurang. karena yang pertama buku bagus itu kan harganya lumayan Pak. Di atas 180.000 kalau buku bagus ya, penerbitnya bagus. Ya kita masih kekurangan, ya kita siasati dengan menyicil dari anggaran BOS gitu Pak. Kita alokasikan khususnya buku referensi mata pelajaran. Kalau buku-buku seperti untuk meningkatkan literasi kita ada beberapa juga yang disebutkan tadi, kita dapat sumbangan dari Balai Besar Pertanian. Tapi untuk buku kalau dikira cukup itu kurang. Karena idealnya kan satu anak satu Satu buku. anak satu Ya, satu ini ya untuk satu modul buku, belajar ya? ya untuk baik itu untuk modul belajar ataupun untuk meningkatkan literasi anak juga Pak. Tapi tingkat minat baca anak di sini bagus Pak. Kalau melihat hasil rapot kemarin ANBK, Asesmen Nasional Berbasis tahun sekarang itu ada kenaikan tapi tidak banyak. Tapi kalau melihat hasil rapotnya itu lumayan gitu, ada kenaikan daripada tahun-tahun sebelumnya. Mungkin kalau tahun-tahun sebelumnya dikarenakan masih ada apa ya namanya, karena di SD-nya itu dulu zaman COVID Pak,
kayaknya masih terbawa gitu pengaruh COVID-nya. Untuk alhamdulillah setelah KBM normal itu kelihatan ya, kita kemarin hasil analisa raport asesmen nasional ada kenaikan di literasi meskipun tidak banyak, tapi ada Ada kenaikan gitu, peningkatan ya. ada Jadi minat peningkatan. baca anak Ya, udah ya. berubah ya Pak ya. Kebetulan kita juga di pembiasaan itu ada khusus pembiasaan literasi Setiap pagi setiap pagi gitu. Itu untuk literasi itu hari Sabtu ya, hari ini tadi ada literasi. membaca anak-anak semua. Ya, jadi tidak hanya membaca, ada literasi itu ada dua Pak, literasi sama numerasi ya. Nah untuk pembiasaan sendiri, jadi tidak setiap pembiasaan harus membaca seperti itu, tapi sama guru pembimbingnya atau pembimbing pembiasaannya dikasih kegiatan-kegiatan yang bisa menumbuhkan minat literasi. Kan kalau disuruh baca, ada yang baca, ada yang tidak. Tapi kalau kita tanamkan dari awal itu, kalau kamu membaca, nanti pengetahuan kamu akan meningkat seperti itu, Pak. Kalau kita beri pemahaman seperti itu kan, jadi si anak-anak itu bacanya itu betul-betul gitu disaring dan disimpan gitu, Pak. Kalau disuruh baca biasa, baca aja. Sudah baca, apa yang dibacanya ditanya, pasti Tidak tahu. sebagian anak akan tidak tahu seperti itu. Kalau kita sebelum membaca diberi pemahaman dulu, dengan membaca kamu nantinya akan A, akan B, akan C. Jadi si anak diajarkan fokus membaca berarti ya, seperti itu. supaya terserap apa yang dibacanya gitu, Ya. seperti itu. Makanya untuk tahun sekarang juga untuk pengkondisian kelas itu kita bagi menjadi 3 gaya belajar, Pak. Yang pertama itu ada gaya belajar visual, yang kedua ada audio, dan yang ketiga ada kinestetik seperti itu. Jadi anak-anak itu dites apakah gaya belajarnya cepatnya lewat gaya video atau audio atau kinestetik. Nah, kita klasifikasikan menjadi tingkatan-tingkatan dengan kebutuhan anak dengan gaya belajar tersebut. Jadi si anak yang misalkan suka sama visual berarti Iya, cocoknya ini visual, gitu yang karena lebih nangkep pelajaran lebih itu cepat lewat ya. visual. Terus ada yang lewat kinestetik. Nah, itu gurunya harus ekstra, Pak, karena kinestetik itu kan dibutuhkan praktek apa ya, kita klasifikasikan seperti itu supaya materi ajar dari para guru-guru itu tersampaikan dan gaya belajarnya itu pas atau cocok seperti itu. Siap, seru sekali ya ini. Dari apa namanya tadi, dari perintisan, kemudian perjalanan Bapak dari penjaga sekolah sampai kepala sekolah, terus belum ada perhatian pemerintah yang begitu signifikan ya. Ini idealnya kalau MTS ini ada berapa rombel nih Pak? Ya kalau Idealnya menurut Bapak? idealnya sih kalau ada kita sarana prasarana mencukupi, mungkin antara 4 sampai 5 rombel. Kekurangannya? Ya. Jadi kelas 7 penambahan 1 rombel lagi. Untuk tahun depan ya? Ya. Nah, untuk tahun depannya lagi Pak jadi PR kan, naik kelas 7 itu jadi 4 kelas. Berarti betul. kekurangannya itu kalau kita lihat 3 tahun ke depan itu sekitar ya di 3 rombel. Karena target kita penambahan tiap tingkat itu 1 rombel gitu. Jadi kan nanti kelas 7 naik ke kelas 8 4 rombel. Sementara kelas 7 baru kan 4 rombel. Nah, tahun ketiga yang kelas 8 naik ke kelas 9 jadi 4 rombel. Kelas 8 4 rombel dan kelas 7-nya 4 rombel seperti itu. Iya. Ya. Paling di 2 lantai kan ya? Ya. Itunya ya. Ya. Karena lahan kita yayasan bukan jauh, masjid juga masih di area yayasan, cuman kurang nyaman untuk KBM kalau kelasnya ngebangunin sebelah sana jadi agak jauh. Jadi terlalu jauh ya ke sana ya. Untuk KBM-nya kurang kondusif kalau ini. Harapan Bapak ini apa nih? Harapan saya ya mungkin untuk pemerintah, khususnya untuk bantuan ruang kelas baru atau para CSR atau para donatur yang mempunyai rezeki lebih, kami menerima bantuannya, baik itu dari segi ruang kelas baru atau dari segi pembiayaan untuk
putra-putri kita atau peserta didik yang kurang mampu untuk menjadi orang tua asuh. Ya. Seperti itu. Oke, Pak, ini tantangan terberat selama Bapak menjadi kepala sekolah di sini apa sih Pak untuk di sekolah MTS ini? Tantangan terberat kalau dibagi beberapa ya Pak ya. Ya. Yang pertama dari sarana prasarana, mungkin yang saya sebutkan tadi kita kekurangan rombel. Yang kedua mungkin dari SDM, dari guru-guru. Saya juga sebutkan tadi bahwa guru-guru kita sering gonta-ganti karena mungkin guru-guru yang baru atau guru-guru yang linear dengan jurusannya itu memikirkan masa depannya kalau dalam artian ya kedepannya mungkin targetnya itu jadi PNS atau P3K. Nah mungkin untuk yang selanjutnya dari lingkungan Pak, tantangannya itu terutama dari orang tua para peserta didik. Ya karena kan ada beberapa siswa juga, yang pertama dari tingkat ekonominya yang kurang, dan yang kedua itu saya pernah mendata rata-rata ada beberapa peserta didik yang orang tuanya itu bercerai gitu Pak. Nah, dari korban perceraian itu timbullah gejala-gejala kepada siswa yang disebut broken home, yang disebut kurang perhatian ayah, kurang perhatian ibu. Itu banyak, itu faktor tersebut itu mempengaruhi pembelajaran. Kenapa? Ya karena namanya anak kalau ada masalah di rumah dan dibawa ke sekolah itu berpengaruh sekali kepada proses kegiatan belajar mengajar. Nah mungkin faktor terberat kalau diklasifikasikan seperti itu, dari mulai sarana prasarana, terus dari SDM-nya, dari guru-gurunya, dan yang ketiganya itu dari ya lingkungan, terutama dari orang tua gitu, orang tua. Karena saya pernah baca artikel itu 20% karakter anak itu muncul di sekolah, dan lebih banyak itu 80% itu ketika di rumah. Pernah baca artikel itu, ya kita lihat saja karena waktu di sekolah kan cuma beberapa jam, dan anak itu banyak waktu itu ketika di rumah. Nah karakter anak itu munculnya pasti banyak itu munculnya ketika di rumah. Makanya mungkin kalau ada anak yang suka membuli atau yang banyak melakukan pelanggaran atau tertentu di sekolah, mungkin kalau secara kasat mata atau secara naluri untuk melihat tingkah lakunya itu di mana, pasti kebanyakan ketika berada di rumah, di luar. Seperti itu. Faktor yang menurut saya faktor yang sangat seperti jadi tantangan lah ya. Jadi tantangan kami di sini. Yang pertama itu pengadaan sarana prasarana, SDM, dan faktor lingkungan. Siap. Oke, terima kasih Pak Sep. Mudah-mudahan Pak Sep sukses membawa sekolah MTS ini menjadi lebih berkualitas, menjadi lebih meluluskan anak-anak yang hebat dari MTS ini ya. Pak Sep, apapun keadaannya pendidikan tetap harus berjalan, dan apa yang dilakukan oleh MTS ini yang dipimpin oleh Pak Asep ini sangat luar biasa. Dengan tadi tantangan-tantangan yang sangat luar biasa ini sambil dilalui bertahap ya Pak ya. Mudah-mudahan ke depannya sekolah ini lebih hebat lagi. Amin. Terima kasih Pak Asep. Sama-sama. Oke, pemirsa, baru saja kita ngobrol langsung dengan kepala sekolah MTS Al Amin. Begitu banyak hal-hal yang yang informatif buat kita semua, dan ada juga inspiratifnya untuk kita semua, bahwa dalam keadaan apapun dunia pendidikan atau penyelenggara pendidikan harus tetap berjalan apapun tantangannya untuk
melahirkan generasi-generasi bangsa yang sangat luar biasa, generasi emas yang sangat hebat. Bersama saya Eko Setiono, jumpa lagi nanti di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.